Baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini, oh iya, belum baca doa ya? Belum Pak. Baca doa dulu ya. Ya. Siapa kayak ini? Aldi Pak. Oke, nanti pimpin doa ya. Baik Pak, duduk siap. Sikap berdoa. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama. Saya dengan kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aldi udah pimpin doa. Sekarang kita absen dulu aja ya, biar tahu siapa yang sakit atau gak hadir. Bapak absen dari absen pertama ya. Aldi Susanto, Hadir. Ejra, Hadir. Bayu, Hadir Pak. Marisa, Hadir. Adripa, Hadir. hadir. Anissa, Sakit Pak. oh, Anissa sakit. Udah lama sakitnya? 2 hari Pak. Oke. Udah kalau sakitnya lama, jangan lupa dijenguk ya. Baik Pak. Siang-siang gini pasti kalian udah ngantuk ya. Iya Pak. Apalagi tadi pelajaran matematika ya. Iya Pak. Betul. Jadi kalau di pelajaran saya santai aja ya. Iya siap Pak. Ini kan pelajaran seni budaya, jadi kalian nikmati aja. Siap Pak. Oke. Pertemuan kemarin kita belajar menggambar digital ya. Iya Pak. Sekarang Bapak mau belajar tentang ornamen Nusantara. Nanti kalian bikin karya dari gambar digital yang kemarin kita belajar. Siap Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ornamen Nusantara. Oh ya, Bapak pengen nanya, kalian pernah suka lihat gak rumah-rumah joglo? Itu kan ada hiasan-hiasan. Pernah. Bapak. Nah itu kan merupakan ornamen Nusantara dengan motif Jawa Timuran atau Jawa Tengah. Nah sekarang kita akan belajar motif-motif tersebut. Nah, ornamen Nusantara pengertiannya ialah merupakan ragam hias hasil karya seni yang terinspirasi dari suatu objek tertentu kemudian digubah menjadi sebuah bentuk rupa dengan cara tertentu seperti dengan cara stilasi, deformasi, distorsi, abstraksi maupun natural atau realis, sehingga ornamen tersebut memiliki bentuk tambahan yang sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan. Jadi ornamen itu sebuah pola dari flora, fauna, dan sebagainya yang kemudian dirubah dengan teknik stilasi, deformasi, dan sebagainya sehingga membentuk sebuah ornamen atau hiasan yang bisa digunakan di lingkungan sekitar. Contohnya kayak tadi kan di hiasan rumah joglo. Oke, kita lanjut. Fungsi ornamen, apa sih fungsi ornamen? Di sini fungsi ornamennya ada 3. Pertama, fungsi murni estetis. Merupakan fungsi ornamen untuk memperindah penampilan bentuk produk karya seni, misalnya produk mebel, keramik, tenun, dan anyam. Fungsi kedua, fungsi simbolis, dimaksudkan sebagai penciptaan tanda-tanda, harapan-harapan atau cita-cita. Fungsi estetik konstruktif, dalam hal ini ornamen menjadi bagian untuk memperindah struktur konstruk produk atau benda seni. Nah, apa sih perbedaan fungsi murni estetis, fungsi simbolis, dan fungsi estetik konstruktif? Kalau fungsi estetis, contohnya kayak keramik. Nah, kan kalau zaman dulu itu ya keramik punya pola masing-masing, punya kayak pola
daun-daun yang melingkar-lingkar, itu merupakan fungsi warna estetik pada ornamen. Nah, kalau fungsi simbolis adalah tanda-tanda kayak di keris atau di candi-candi, kan itu termasuk ornamen, hiasan-hiasannya. Nah, itu memiliki makna atau maksud tersendiri. Kalau fungsi estetik konstruktif adalah pola pada benda-benda yang diterapkan sebagai penghias. Contohnya kayak tadi ukiran kayu yang memiliki motif Jawa Timuran yang ditempelkan pada rumah joglo, sehingga rumah joglo tersebut memiliki konstruksi rumah yang indah. Kita lanjut ke pengenalan macam-macam ornamen. Ini merupakan macam-macam teknik ya, teknik dalam membuat ornamen Nusantara. Pertama ada stilasi. Stilasi merupakan cara menggambar suatu objek dengan mengayakan bentuk asli objek menjadi bentuk baru, namun tidak lepas dari karakter bentuk aslinya. Jadi stilasi itu perubahan gambar dari bentuk asli ke bentuk baru, tetapi tidak menghilangkan struktur bentuk dasarnya. Kan ini kalian bisa lihat, ini kan gambar ikan, cuman di dalam gambarnya terdapat pola-pola, ini termasuk pola geometris. Nah, ini merupakan termasuk sebuah stilasi. Jadi stilasi itu bentuk dasarnya tidak hilang dan di dalamnya terdapat pola-pola sebagai penghias bentuk dasarnya, bentuk aslinya. Selanjutnya teknik deformasi. Deformasi ialah mengubah objek gambar dengan cara menata ulang bentuknya sehingga menjadi bentuk yang berbeda, namun tanpa menghilangkan ciri atau karakter objeknya. Nah, kalau deformasi itu membentuk sebuah pola baru, tetapi pola tersebut tetap berpacu kepada gambar dasar. Kan kayak tadi stilasi, kalau stilasi mah gambar ikan, di dalamnya tuh ada gambar pola-pola bebas di dalam bentuk ikan. Kalau deformasi menggambar pola, tetapi pola tersebut terkadang tidak membentuk secara persis benda atau objek yang dibuat. Kita bandingkan ya. Ini merupakan kayak itu. Ada, kita bandingkannya gambar stilasi dan deformasi. Nah, ini stilasi. Ini kita membuat gambar ikan seperti tadi. Nah, kan kita bisa ketahui bahwa ini gambar ikan. Nah, di dalamnya kalau stilasi kita membuat pola baru yang menarik, motif bebas, ada yang motif geometris atau motif-motif lainnya, sehingga bisa menghiasi seluruh permukaan pada gambar atau pada objek. Ini stilasi. Kalau deformasi itu ini ikan saja ya. Membuat sebuah pola baru tapi tetap mengacu pada pola aslinya, tetapi terkadang ketika dilihat tidak menyerupai gambar aslinya. Nah, ini perbedaannya. Oke, lanjut kita distorsi. Kalau distorsi adalah mengubah objek gambar dengan cara melebih-lebihkan bentuk tertentu atau beberapa bagian tertentu pada objek gambar. Bisa kita lihat, ini kan gambar rusa.
asli. Nah ini hasil distorsi, jadi matanya dibesarkan, hidungnya di ekspresinya dimainkan agar terlihat seram atau apa sesuai dengan tujuan dari si gambar. Nah ini merupakan motif hias. Motif hias atau pengertiannya adalah motif adalah bentuk utama atau unsur pokok ornamen atau ragam hias. Melalui motif, tema atau ide dasar, ornamen dapat dikenali apakah tentang alam, manusia, fauna, flora atau bentuk imajinasi tertentu. Jadi kan tadi kita ngebahas stilasi, deformasi dan distorsi. Itu merupakan sebuah teknik dalam pembuatan motif hias atau ragam hias. Sekarang kita akan membahas motif hias. Nah, pertama ada motif geometris. Motif geometris adalah motif yang berupa bentuk-bentuk dasar geometris, contoh kayak lingkaran, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya motif manusia. Motif manusia merupakan motif yang menyerupai pola kehidupan manusia atau perilaku manusia yang digambar secara sederhana sehingga membentuk suatu cerita atau maksud. Jadi kayak digambar ikan, di dalamnya ada pola-pola manusia. Sebenarnya seperti itu. Ada motif binatang. Ini contohnya kayak di batik ya. Ini binatang burung merak. Ini tubuhnya dan ini bulunya. Selanjutnya ada motif tumbuhan. Contohnya seperti ini tumbuhan. Ini hasil dari perubahan motif. Selanjutnya ada motif alam benda. Ini merupakan batik Megamendung yang bukan terinspirasi ya, dari awan mega. Oke, kita sudah membahas tentang teknik dalam pembuatan ornamen dan jenis-jenis motif pada ornamen Nusantara. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, izin bertanya. Silakan ya. Izin bertanya Pak, mungkin ke teknik tadi Pak yang distorsi. Apakah Ya. teknik distorsi itu sama dengan teknik ataupun media karikatur? Oke, itu sama ya. Jadi distorsi atau karikatur itu melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya kan di karikatur itu lebih ke objek, sesuatu objek yang memiliki arti. Contoh kan gambar kepalanya besar, itu mengartikan besar kepala kayak gitu. Nah kalau distorsi itu sesuatu yang dilebih-lebihkan tetapi tidak ada pemaknaan gitu. Kan kalau karikatur itu ada maksud dan tujuannya. Kalau distorsi itu hanya melebih-lebihkan sesuatu. Contoh kayak di hewan itu ada, di kelinci itu ada telinga, tidak ada tanduk, tetapi kita distorsikan dia memiliki tanduk. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya. Coba sebutkan 3 teknik dalam pembuatan ornamen Nusantara. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak pengen nanya nih. Sebutkan 3 teknik dalam pembuatan ornamen Nusantara. Siapa? Pak. Oke, Andi silakan. Yang pertama ada teknik stilasi, terus deformasi, dan apa tadi itu satu lagi namanya, stilasi, deformasi, distorsi. Oke, benar. Tepuk tangan.
Jawaban Aldi benar ya. Ada 3 teknik yaitu stilasi, deformasi, dan distorsi. Oke, karena kelihatan kalian ngantuk, kita bagi kelompok dulu ya buat pengerjaan tugas hari ini. Siapa? Kalian ngumpul sesuai kelompok minggu kemarin aja ya. Siapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 langsung kumpul ya. Iya. Kelompok 2, oh itu ya kelompok 2 yang di belakang? Iya. Oke. Siapa? Nah, Bapak akan ingin memberikan penugasan buat kalian buat menggambar batik. Siapa? Kan kita tadi sudah sedikit menyinggung gambar batik ya. Jadi gambar batik merupakan suatu ornamen yang diterapkan pada kain sehingga itu menjadi suatu ciri khas dari batik dari Indonesia. Nah, kita harus melestarikan dan mengetahuinya. Oke? Siapa? Buat penugasan hari ini, kalian kelompok 1 menggambar motif batik khas Jawa Timur. Untuk kelompok 2, kalian menggambar motif khas Betawi atau DKI Jakarta. Oke? Siap. Kalian menggambar dengan teknik digital karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang menggambar teknik digital dan sudah mencobanya. Sekarang kalian terapin pada menggambar batik. Bapak kasih waktu setengah jam ya, cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Menggambarnya dimulai dari sekarang. Gimana kelompok 1 sudah sampai mana? Ini Pak lagi bikin sketsa sekarang, Pak. Oh, oke. Jangan lupa ya perhatiin motif-motifnya sesuai dengan aslinya. Oh iya. Siap, Pak. Kelompok 2 gimana? Udah sampai Ini mana? Pak, sebentar lagi tinggal finishing aja di bagian objeknya diperjelas. Oke. Untuk backgroundnya sudah selesai semua. Jangan lupa ya detail Iya siap Pak. diperhatiin biar tambah bagus. Siap siap. Gimana menggambarnya udah beres? Beres, Pak. Sekarang kalian presentasi ya. Gimana mau siapa dulu yang pertama? Satu. Oke. Gambarnya Silakan, di-share ke Bapak, Pak. Ya, saya. Siapa? Sudah, Pak. Udah. Di bawah presentasi. Kelompok 1 dulu. Iya, Pak. Oke. Siapa yang mau presentasi? Iya, Pak. Silakan nanti maju ke depan. Yang ini bukan gambarnya. Ya, betul, Pak. Baik, halo semuanya. Teman-teman, perkenalkan aku Aldi dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Kita membuat motif batik dari Jawa Timur, yaitu dari Lamongan. Kemudian ciri khas dari karakteristik batik Lamongan ini merupakan unsurnya itu detail itu lebih kecil-kecil gitu. Kemudian motif-motifnya juga terdiri dari motif flora dan fauna. Terlihat di sini ada bunga, tumbuhan dan juga ikan. Begitu, Pak. Gimana tanggapan dari kelompok 2? Kalau dari kelompok 2 sih keren bagus, karya dari kelompok 1. Di situ kompleks banget ya bentuk ornamennya, terus rame gitu. Jadi ya luar biasa. Oke, tangan untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Silakan Aldi duduk mulai. Terima kasih, Pak. Nah, keren banget ya kalian dari kelompok 1 dalam penggambaran digitalnya sudah bagus, motif-motifnya sudah pas, proporsinya sudah bagus. Oke, kita lanjut saja ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silakan. Gambarnya sudah dikirim? Sudah, Pak. Udah Pak. Udah. Oke. Berapa cek dulu? Oh, yang ini bukan? Betul Pak. Oke. Silakan baca. Oke teman-teman, mohon izin untuk mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Di sini ada perpaduan motif dari Betawi, Jakarta gitu ya. Sudah menjadi
tidak asing lagi ya bagi kita. Di sini ada bentuk kepala ondel-ondel, yang dimana ondel-ondel itu merupakan salah satu ciri khas kesenian dari DKI Jakarta ataupun dari daerah Betawi, seperti itu ya. Kemudian di sini saya tambahkan bentuk terumpet ataupun di ini teh melofon ya. Seperti yang kita ketahui juga di Betawi itu ada yang namanya kesenian tanjidor. Nah, jadi di situ ada perpaduan antara alat musik tradisional dan juga modern, seperti salah satunya yaitu melofon itu sendiri. Nah, untuk detail-detailnya kelompok kami menambahkan desain-desain seperti titik-titik yang di area backgroundnya. Kemudian ada motif spiral supaya memperindah bentuk dari kesatuan motif batik ataupun ornamen yang kita buat, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizal. Gimana? Tepuk tangan tuh buat Pak Rizal dan kelompok 2. Gimana Pak? Ya silakan duduk. Gimana tanggapan dari kelompok 1? Luar biasa ya Pak gambarnya, terus memperhatikan juga ciri khas dari kesenian Betawi, salah satunya itu aja ondel-ondel dan juga tanjidor. Luar biasa Pak. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini dari melihat dari gambar karya kelompok 2, warnanya sangat mencolok ya, menciri khas. Ini merupakan warna ciri khas dari Jakarta ya. Nah, Dari warna, pola dan motifnya ini mencirikan khas Jakarta banget ya. Oke, mungkin untuk diskusi kelompok dicukupkan sekian. Oke, presentasi kelompok sudah beres. Ini dari tugas hari sekarang. Tadi kita sudah belajar ornamen Nusantara. Nah, sebelum pulang, Bapak ingin memberikan suatu game kepada kalian. Game pertama adalah game hiburan dan kedua adalah game pengetahuan sebagai pengulangan materi hari ini. Oke? siapa? Siapa? Buat game pertama. Nah, kita akan game tebak gambar. Coba nih, ada yang bisa menebak? Aku. Aku imajinasi. Tunggu dulu. Oke, Bapak tunjuk ya. Lagi Pak, Eja, imajinasi Pak. betul gak ya? Gimana? Yang lain? Oke, betul. Imajinasi ya ini jawabannya. Ya. Pak. Selanjutnya apa coba? Ada yang bisa nebak? Nah, ini tebak gambar yang kedua. Siapa nih yang bisa menebak? Ayo, Siapa? Bisa. Marisa bisa? Coba tebak. Kalau Pak, di situ kan ada gambar ban, hanya dicoret jadi ba. Iya. Itu yang itu tuh apa kurang kelihatan Pak? Ini wangi. Oh, wangi. Yang Jadi dicoret i-nya. jerninya jadi bawang, G Ya. itu obengnya, B-nya diganti R jadi goreng, jadi bawang goreng. Oke. Tepuk tangan semuanya. Yang selanjutnya coba tebak ini teknik apa? Coba. Pintar. Satu lagi nih, bonus. Aku. Apa? Distorsi. Deformasi. Oke, udah. Deformasi. Jadi ya, deformasi. Perhatiin kalau distorsi itu dilebih-lebihkan. Kalau deformasi itu pembuatan pola baru, tapi tidak menghilangkan pola aslinya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah belajar materi ornamen Nusantara, sudah mengerjakan tugas tadi menggambar batik digital, terus kita games sambil
mengulang lagi materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi. Sekarang Bapak akan menyimpulkan bahwa ornamen Nusantara adalah suatu pola yang diciptakan dari alam benda, flora fauna, manusia dan lain sebagainya yang dihasilkan dari hasil stilasi, deformasi dan distorsi, sehingga membentuk satu motif yang indah dan bisa kita gunakan di kehidupan kita. Dan salah satunya yaitu batik ya. Jangan lupa kita harus tetap melestarikan batik Indonesia, harus cinta produk Indonesia. Oke? Siapa? Cukup sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Sama-sama. Guys, semangat ya. Bismillah.